Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas kehadirannya segenap mahasiswa prodi manajemen nih, Unimugo. Mudah-mudahan semuanya sehat dan tambah semangat ya memasuki pertengahan Ramadan ya, sudah 17 Ramadan hari ini. Ya, sebelumnya mari kita mulai pembelajaran ini dengan sama-sama melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mudah-mudahan dengan basmalah tadi akan menambah kehikmatan dan keberkahan kita dalam kuliah malam hari ini. Ya, langsung saja selanjutnya presentasi terkait ciri-ciri orang yang beriman dalam Al-Quran dan hadis. Silakan kepada yang bertugas, Mas Rizal Effendi. Ya Pak, terima kasih. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Rizal Effendi. Saya akan membawakan tugas agama dengan judul ciri-ciri orang yang beriman Al-Quran dan hadis serta meneladani keimanan Nabi dan sahabatnya. Tanda-tanda orang beriman. Arti iman: 1. Meyakini dengan hati. 2. Mengamalkan dengan perbuatan. Serta 3. Mengucapkan dengan lisan. Pengertian iman. Secara bahasa iman berarti dalam kata bahasa Arab. Langsung artinya ya Pak. Yang artinya percaya, sedangkan secara lisan para ulama mendefinisikan iman dalam tajwid bil qalbi wa bil lisan wa amalul bil arkan. Dari hal yang ini, maka sejatinya komponen penyusun keimanan adalah 1. Tasdikun bil qalbi atau meyakini dalam hati. Kulul bil lisan, diucapkan dengan lisan atau perkataan. 3. Amalul bil arkan, yang diwujudkan dengan perbuatan. Faktor yang mempengaruhi iman. 1. Mempelajari ayat kauliyah. 3. Mempelajari ayat kauliyah. 2. Mempelajari ayat kauliyah. 3. Selalu beribadah kepada Allah. 4. Membaca. 5. Mempelajari. 6. Meraungkan. 6. Al-Quran serta membaca, menganalisis ayat-ayat semesta, alam semesta, dan mengakhiri kepada Allah melalui asma dan sifatnya, meneladani perilaku Nabi Muhammad SAW, serta istiqomah dalam beribadah. Iman kepada Rasul dan sahabat. Iman kepada Rasul dan sahabat yaitu meyakini bahwa mereka adalah orang yang diutus dan ditugaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan ajaran kepada umatnya sebagai pedoman bagi kehidupan di dunia serta di akhirat. Meneladani sifat muliah
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu, sidik yang berarti jujur. Jujur dalam perkataan dan perbuatan. Dalam pandemi ini kita dapat menerapkan di saat pembelajaran online. Contohnya mengerjakan tugas-tugas sekolah dan ujian dengan jujur atau jujur terhadap orang tua itu dan orang lain. Orang lain. Dua, amanah dapat dipercaya. Rasulullah bisa dipercaya untuk menyelesaikan masalah orang yang menyelesaikan masalah orang satu dengan orang lain karena semua orang percaya terhadap Rasulullah. Rasulullah pasti mengerjakan dalam mempercayakan oleh beliau dengan sungguh-sungguh. Tablik atau menyampaikan, Rasulullah dapat wahyu dari Allah yang artinya akan diberikan kepada kaumnya. Rasulullah selalu memberitahu wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan detail dan tepat. Watanah atau cerdas. Allah sudah membekali Rasul dengan kecerdasan karena risalah beliau yang berat. Rasulullah pasti bisa menyelesaikan suatu masalah dengan bijaksana. Terus meneladani spirit pemuda masa Rasulullah. Demikian pula pada zaman Rasulullah SAW, pada sahabat Nabi yang kebanyakan mereka berusia muda memiliki peran penting dalam mengawal suksesnya dakwah Islam. Masa muda Nabi Muhammad SAW setelah Rasul ditinggalkan ibu, bapak, dan sang kakek, ia hidup bersama keluarga pamannya Abdul Muthalib. Sejak usia 8 tahun 2 bulan sampai usia lebih dari 40 tahun, melihat kondisi perekonomian keluarga paman yang kurang stabil, belum lagi paman harus menghidupi istri dan beberapa anaknya. Nabi Muhammad SAW pun meminta izin kepada sang paman untuk menggembala kambing, memiliki orang makna dengan mendapat imbalan beberapa qirot atau bagian dari uang dinar. Usia Nabi saat itu 25 tahun. Masa muda sahabat Nabi. Selain masa muda Rasulullah yang menginspirasi, masa muda para sahabat juga demikian. Dalam perjalanan dakwah, Nabi Muhammad banyak mendapat dukungan dan kekuatan dari para sahabat yang muda-muda. Untuk sekadar menyebut di antaranya adalah Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Asman bin Abu Bakar, dan lain-lain sebagainya. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam pada usia 37 tahun. Dalam usia yang masih muda itu, ia didedikasikan untuk mendukung langkah dakwah Rasulullah. Abu Bakar merupakan orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan laki-laki merdeka dan terpandang. Saking besar jasa Abu Bakar sampai ia menjadi sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah. Dalam satu hadis dijelaskan orang hadis waduh, Habis. oh iya habis Pak. Hadisnya aslinya guys sebelum ini Pak.
Ah, ini. Hadisnya sebelum ini Jane. Oh, Bukan yang sebelum selesai. oh ya ya. Kayaknya salah kirim ke Fikri. Oke, siap. Silakan lanjut tanya jawab ya. Ya teman-teman tanya jawab. Sing penak-penak bae. Masih takon hadis, fik. Aku litakon ora, Mas Rizal. Boleh tapi aja takon hadis dikit lah. Ya, Mbok keseletot engko dosa. tadi ada hal-hal yang mempengaruhi itu ada kauliyah sama kauniyah. Bisa minta dijelaskan itu maksudnya apa, Mas Rizal? Terima Kauliyah, kasih. tulisannya kayak kauliyah. Satu-satu ya, Bu. Langsung tak jawab ya, Bu. Bunda Rita. Ya, lanjut. Dalil ayat kauliyah dan kauliyah dikutip dari buku pesan-pesan Al-Quran karya Iskandar Akid. Ya, penjelasan lengkap seputar kehidupan dalam Quran. Di sini. Langsung kulau, iya. Artinya ya Bun, katakanlah sekian laut menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku. Sungguh habislah lautan itu sebagai hadis atau ditulis kalimat-kalimat Tuhanku. Meskipun kami datang tambah sebagai pula. Putus ya. Iya. Ih, bukan Bun, salah maca. Dengar, Mas. Karepmu lajal, karepmu lajal. Ya Karepe. maaf lah. Ya, dimaafkan, dimaafkan. Kauliyah. Kauliyah adalah kauliyah yaitu tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di Al-Quran dan hadis sahih yang berisi motivasi dan inspirasi ilmuwan muslim untuk mencari ayat-ayat fisik dan fenomena alam. Itu Bun, kauliyah. Terus mikir apa mana ya Bun? Semaning Kauniyah. apa? Kauniyah. Kan tadi ada kauliyah dan kauniyah. Kau ni ya kauniyah kayaknya karunia lu. Sementara itu, ayat kauniyah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah yang bisa dilihat dari fenomena alam untuk mengenal dan menguatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala guna memenuhi kebutuhan hidup manusia dan menunaikan tugas sebagai khalifah fil arkid tubun. Intinya pada apa ya, hampir sama sih.
mengenalkan tanda-tanda kebesaran Allah pun antara kauliyah karo kauniyah gitu. Persamaannya sama-sama melihatkan kebesaran Allah gitu nek rasa lalu. Oh lebih jelasnya dijelaskan nampak dosen. Sudah jelas kok. Yang lain? Yang lain jangan sulit-sulit. Kan? Izin bertanya Mas Rizal. Iya. Iya Mbak Keke. Silakan. Mbak Gia. Izin bertanya, ini kan tadi di slide presentasinya itu kan ada yang meneladani spirit pemuda masa Rasulullah. Lagi corneringan apa cuy? Enggak. Oke, lanjut ya. Ya. Maaf. Iklan. Diulang. Kan dalam slide presentasinya itu ada yang meneladani spirit pemuda masa Rasulullah. Nah, ini kan kita juga di sini sebagai mahasiswa kan para pemuda ya. Nah, bagaimana tanggapannya Mas Rizal? Karena di masa sekarang ini banyak banget pemuda-pemuda ini yang tidak meneladani seperti Rasulullah ini. Kayak contoh, masih banyak yang makai narkotika atau minum-minuman keras atau apa namanya secara terang-terangan berzina gitu kan, banyak banget juga tuh di sosial media yang kayak gitu. Nah, itu menurut pandangan. Terima kasih. Iya Mbak Keke. Berarti menurut pendapatku ya Mbak Keke. Iya, betul. Iya, menurut pendapat Mas Rizal. Mungkin menurut pendapatku sih kurangnya pedoman iman sih kayaknya Mbak Keke. Jadi salah jalan terus zaman dan salah pergaulan juga sih. Mungkin gitu aja. Titik poinnya ya Berarti salah harus pergaulan sih. meningkatkan imannya. Salah pergaulan sama itu sih, memperkuat iman, terutama memperkuat iman. Berarti solusinya adalah Rajin sholat sama rajin dengerin ceramah sih Mbak Keke. gitu. Kalau misalkan kita berteman pengajian dan lain sebagainya. Enggak, kita ikut jadi baik sih. Oh iya, oke. Itu aja poinnya. Oke, ya udah baik Mas Rizal, terima kasih. Sama-sama Mbak Keke. Satu lagi pertanyaan terakhir ya teman-teman. Ketakutan banget. Itu boleh nggak satu orang dua pertanyaan jawab? Boleh. Semak lah. Kan tinggal Mbak Google toh. Ora wis goliane. Soalnya kejauhan Mbak Google kabel Mbak. Senin sudah ini ya, ujian ya? Belum. Oh, belum. Oh, ini Iya, kok. recording ya. Oke ya. Tanggal 10 Bapak, tanggal 10 mulai Ujiannya online apa offline ya Pak? online. Online. Alhamdulillah. Edu toh. Tapi kalau yang belum bisa buat edu gimana Pak? Ya belajar biar bisa buka. Ya berarti buka bareng-bareng aja lah ya. Perkuat iman biar bisa buka edu Jal. Ya, perkuat iman sama itu bergaul dengan orang-orang yang bisa buka edu. Karena uteknya dipakai. Tolong disaring kata-katanya bagi kayak disaring.
Oke. Ini direcord loh. Ngapunten nggih Pak, anu niki jan Ye. kebablasan. Sudah? Bahasa Jawa otak utekan. Mas Fikri mana tolong nih, Mas Fikri? Nggih ngapunten niki anu kebablasan. Wah, lagi balapan dia. Enggak Pak. Anu jalannya agak rame jalannya. Niki Mbok Pak Hamid mau nambahin, Pak? Oh, Iya, boleh. ini pertanyaan ditutup aja ya Pak. Biar langsung ditambahin Ya. aja. Ya boleh di kolom chat yang belum puas ya. Belum puas ngerjain Mas Rizal ya. Oke, terima kasih Mas Janganlah. Rizal atas presentasinya ya. Iya, maaf Pak, seadanya soalnya presentasinya seadanya. Iya, ciri-ciri orang beriman. Coba saya ini ya share dari Quran Surah Al-Anfal. Mana tadi? Kok menghilang ya? Ya, salah satu ciri-ciri orang beriman dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 2 ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Siapa yang tadi gemetar mendengar suara azan atau biasa saja? Mas Rizal gemetar nggak mendengar suara azan tadi? Alhamdulillah Pak. Dimirawaken, Pak. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah ya. Ya itu ciri-ciri beriman salah satunya tersentuh hatinya ketika asma Allah diucapkan. Ya. Salah satunya melalui muadzin ya setiap 5 waktu. Di situ tinggal kita mengukur ya, apakah kita sudah beriman atau hanya sekedar Islam. Karena dalam Al-Quran ada sebuah kisah di Al-Quran dikatakan orang Badui itu mengaku dirinya beriman, tapi kemudian dibantah oleh Allah. Kamu belum beriman, tapi baru berislam. Ya ini salah satu cirinya adalah ketika hati kita tersentuh, bergetar, mendengar asma Allah disebutkan. Paling tidak ketika kita ingin bermaksiat, lalu mendengar asma Allah, kita tidak jadi bermaksiat, itu juga salah satu bentuk hati kita bergetar atau tersentuh, ingat karena Allah. Kemudian wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Ciri yang kedua adalah apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka. Kita sering menghadiri sebuah acara yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Ketika ayat tersebut dilantunkan, apakah keimanan kita bertambah atau hanya biasa saja? Ini juga sebagai salah satu indikasi apakah kita orang beriman atau bukan. Kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan ciri iman yang ketiga adalah dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Tentu bertawakal di sini dalam arti bertawakal yang baik ya, yang itu setelah berusaha dan berdoa. Tidak ada tawakal tanpa doa dan usaha. Ya ini salah satu ciri orang-orang yang beriman dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 2. Ada 3 ciri ya. Yang pertama tadi, apabila disebut nama Allah, hati kita gemetar. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, iman kita akan bertambah. Dan hanya kepada Allah kita bertawakal.
Kemudian yang menarik kalau kita perhatikan nih dalam Quran surah Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Nah, ini menjadi pertanyaan ya di beberapa kalangan, apakah hanya untuk orang yang beriman kewajiban puasa? Bagaimana dengan mereka yang tingkat ketaatannya hanya sebatas berislam? Kalau berislam kan relatif lebih mudah karena cukup mengikrarkan 2 kalimat syahadat, kita dikatakan sebagai seorang muslim. Tapi untuk menjadi mukmin ada ciri lain ya, seperti dalam Al-Anfal ayat 2 ini. Nah, lalu mengapa orang Islam juga walaupun merasa dirinya belum beriman, ya, belum yakin betul kepada Allah, mungkin hanya sekedar ya Islam yang ya Islam minimalis ya, bukan Islam yang diharapkan untuk sampai jenjang ke tingkat mukmin. Karena ini terkait juga dengan hadis Nabi yang lain ya, bunyal Islam ala khamsin syahadah ya. Islam dibangun atas 5 pilar ya, syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji ya. Kemudian yang lain, ciri-ciri orang yang beriman tentu adalah mengimani arkanul iman yang 6 tersebut. Pertama jelas iman kepada Allah. Iman kepada Allah ukurannya adalah seberapa bersih akidah kita kepada Allah. Apakah dalam kehidupan sehari-hari diri kita masih terhinggapi penyakit rohani seperti syirik, tahayul, khurafat. Yang ini tentu menjadikan kita orang muslim tapi sesungguhnya belum percaya penuh kepada Allah. Di masyarakat fenomena syirik, tahayul, khurafat itu masih ada ya, terutama pada sisi khurafat. Khurafat itu enggak, pada sisi tahayul, maaf, pada sisi tahayul ya. Tahayul itu berarti menghayal. Menghayal sesuatu, ya, mengaitkan suatu kejadian dengan suatu kejadian yang lain yang berbau mistis. Ya, contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari ada orang yang tiba-tiba kejatuhan cicak lalu merasa bahwa dia akan mendatangkan kesialan. Padahal tidak ada hubungannya antara kejatuhan cicak dengan kesialan. Itu yang dinamakan menghayal, tahayul. Menghayal suatu kejadian dikaitkan dengan hal-hal yang mistis yang sesungguhnya tidak ada kaitannya. Atau contoh lain apa? Tahayul. Ya, misal sedang memegang gelas, tiba-tiba jatuh gelasnya. Lalu dia mengaitkan peristiwa itu akan ada kesialan. Atau pernah saya ketika akan bermain futsal, tiba-tiba saya dikerubungi beberapa kupu-kupu. Lalu ada orang yang mengatakan, wah sebentar lagi Anda dapat rezeki banyak. Ya walaupun itu tahayul diamini saja ya, amin. Padahal itu tidak ada kaitannya, kedatangan kupu-kupu tidak ada kaitannya dengan banyaknya rezeki. Kecuali yang memang itu bisa dibuktikan secara ilmiah, seperti fenomena alam. Bagaimana dulu kita mendengar berita ketika beberapa saat sebelum Gunung Merapi mau meletus, itu binatang-binatang menjauh dari gunung tersebut. Kambing, kambing, sapi, ternak, ayam, semuanya turun dari gunung. Juga burung-burung berterbangan menjauh dari gunung tersebut. Itu berbeda, itu adalah fenomena alam. Artinya binatang-binatang itu punya insting atau punya naluri tahu bahwa ini akan meletus gunungnya. Itu fenomena alam. Berbeda dengan tahayul tadi ya, yang tidak ada kaitannya sama sekali.
Khurafat juga masih sering ada ya kita jumpai. Ya. Bedanya kalau tahayul itu lebih pasif. Ada suatu kejadian kita mengaitkan dengan sesuatu yang mistis. Tapi kalau khurafat lebih ke syirik, kitanya yang aktif. Seperti misalnya di rumah sakit kita masih menemui pasien yang apa misalnya masang dom cantel nang kelambine atau segala macam apa yang mereka yakini itu akan menjauhkan diri mereka atau anak mereka dari malapetaka. Ya, pertama, ciri orang beriman ya iman kepada Allahnya harus benar-benar murni, terbebas dari penyakit rohani seperti syirik, tahayul, dan khurafat. Kalau kita masih mempercayai hal-hal tersebut ya sebenarnya kita belum dikatakan sebagai orang yang beriman, tapi masih atau baru selevel sebagai orang yang berislam karena iman belum menancap di hati kita. Begitu juga apa iman yang kedua pada malaikat, ya. Kepada para rasul, pada rasul artinya tidak hanya kepada Nabi Muhammad SAW, kepada apalagi kitab. Seberapa beriman kita kepada kitab Al-Quran? Di sini kita diuji seberapa serius atau seberapa tingkat keimanan kita terhadap Al-Quran. Itu bisa dibuktikan bagaimana kita memperlakukan Al-Quran. Misalnya Al-Quran itu kan punya dua dimensi ya, dimensi duniawi dan dimensi ukhrawi. Dimensi duniawi itu berupa pahala dunia ketika kita mempelajari terjemah Al-Quran, mempelajari tafsirnya. Di situ ada banyak sekali ilmu yang bisa kita gunakan untuk hasanah kita, kebaikan kita fi dunya wal akhirah. Kemudian dimensi yang kedua yaitu dimensi ukhrawi. Dengan hanya membaca bahasa Arabnya, kita akan mendapatkan pahala atau balasan di akhirat. Nah, inilah salah satu faktor ya, salah satu faktor yang membuat umat Islam tertinggal di kehidupan dunia ini. Karena umat Islam hanya fokus pada mengejar pahala ukhrawi, yaitu hanya membaca Arabnya. Mungkin kita setiap tahun bisa ya menghatamkan Al-Quran. Katakanlah di bulan Ramadan, kemarin one day one juz selesai 30 juz dalam 1 bulan. Tapi apakah pernah kita menghatamkan Al-Quran terjemahnya, apalagi tafsirnya? Itu juga sebagai salah satu bukti seberapa beriman kita kepada kitab Allah. Padahal ada sebuah kisah yang diceritakan Pak Habibie, sangat menarik, bahwa ketika beliau di camp bersama orang-orang Yahudi, beliau ketika bangun jam 3 pagi, beliau merasa bahwa dirinya ini pasti yang pertama bangun. Orang Yahudi pasti belum bangun. Tapi begitu beliau keluar dari kamar, melihat lobi, beliau kaget. Ternyata orang-orang Yahudi sudah bangun. Bahkan sedang membaca buku, membaca kitab. Dan Habibie pun mendekati. Habibie lebih kaget lagi ketika ada salah seorang Yahudi tersebut malah sedang membaca Al-Quran dalam bahasa mereka. Lalu Habibie menanyakan, mengapa engkau membaca kitab yang bukan agamamu? Yahudi itu tersebut menjawab bahwa belum pernah saya membaca sebuah kitab yang isinya pengetahuannya lebih lengkap daripada Al-Quran. Itu salah satu bukti Al-Quran adalah sebagai mukjizat. Mukjizatnya adalah di dalamnya banyak ilmu agama maupun ilmu umum. Jadi perbedaan Nabi Muhammad dengan nabi-nabi sebelumnya adalah Nabi Muhammad diberi mukjizat dalam bentuk ilmu pengetahuan dan juga ilmu agama. Tapi kalau kita lihat nabi-nabi sebelumnya, mukjizatnya lebih pada hal-hal yang
sakti ya. Ada tongkat Nabi Musa, ada kesaktian kemampuan Nabi Isa menyembuhkan orang sakit, bahkan menghidupkan orang yang meninggal. Tapi Nabi Muhammad hadir dengan membawa mukjizat kitab Al-Quran. Dan ini ditambah lagi bahwa pada hari ini 17 Ramadan, ayat yang pertama turun adalah perintah membaca. Iqra. Bukan sembahlah, tapi bacalah. Ini luar biasa. Ini mengindikasikan betapa pentingnya ilmu pengetahuan. Betapa pentingnya kita harus sering membaca. Lalu kita harus mengajak. Jangan-jangan kita sebenarnya tidak benar-benar beriman kepada Al-Quran. Karena dalam indeks membaca ya, indeks kekuatan membaca atau kebanyakan membaca itu orang Muslim terutama di Indonesia termasuk yang paling rendah. Minat bacanya termasuk yang paling rendah. Ini justru yang disampaikan tadi dalam Al-Quran bahwa orang-orang Badui itu mengaku beriman, padahal mereka baru berislam, tidak benar-benar percaya kepada Allah. Dan juga iman kepada hari akhir dan iman kepada qada dan qadar. Ini yang terakhir, bagaimana kita menyikapi iman kepada qada dan qadar ini benar-benar tepat, benar-benar mendalam, benar-benar sesuai. Karena ada kemudian di aliran teologi itu ya muncul Jabariyah dan Qadariyah. Misalnya Jabariyah dalam memahami qada dan qadar ini sifatnya adalah Allah itu memaksa. Jadi kita menurut paham Jabariyah, kita hidup di dunia ini ya sudah, itu sudah semuanya diatur oleh Allah. Dalam arti kita tidak bisa berusaha dan tidak perlu berdoa. Kemudian itu ekstrim juga ya. Kemudian ada ekstrim yang lain yaitu faham Qadariyah. Ketika faham ini memahami bahwa semua keberhasilan manusia ya hanya usaha manusia semata. Bukan atau tidak ada campur tangan Tuhan. Ya, tentu ya paham yang paling moderat adalah qada dan qadar ini dipahami bahwa Allah memberikan ruang kepada kita untuk berusaha dan berdoa mencapai apa yang kita cita-citakan. Sehingga tidak terjebak pada ekstrim kanan seperti Jabariyah atau ekstrim kiri seperti Qadariyah tadi. Dalam memahami takdir pun kita harus paham ya. Ada takdir yang sabit dan ada takdir yang ghairu sabit. Takdir yang sabit artinya takdir yang tetap, yang tidak mungkin bisa dirubah. Dengan usaha dan dengan berdoa seperti apapun, takdir ini tidak bisa dirubah. Takdir yang tetap. Yaitu seperti takdir bahwa semua makhluk hidup pasti akan mati. Itu takdir sabit. Tidak bisa diupayakan kita tidak mati. Mau berusaha seperti apapun, mau berdoa seperti apapun, takdir sabit ini sudah menjadi ketetapan yang tidak bisa diubah. Tapi di sisi lain ada takdir ghairu sabit, takdir yang tidak tetap. Misalnya tadi tentang kematian. Kita bisa mencita-citakan kematian kita akan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Kalau kita ingin meninggal dalam keadaan husnul khotimah, jangan sekali-kali kita berpikiran atau berani berbuat maksiat walaupun hanya 1 detik, walaupun hanya 1 menit. Karena kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah. Jangan-jangan selama ini kita ibadahnya banyak, tapi hanya karena 1 menit maksiat, kebetulan di 1 menit itu kita dipanggil Allah, ya kita dalam keadaan meninggal su'ul khotimah. Ya inilah kenapa Allah merahasiakan usia kita. Yang pertama, kalau tidak dirahasiakan,
tentu manusia itu akan stres sendiri. Saya yakin kita akan stres kalau jatah umur kita diberi tahu oleh Allah. Misalnya Mas siapa nih? Mas Rizal. Mas Rizal, kamu misalnya diberitahu meninggalnya tahun 2024. Saya yakin Mas Rizal semakin mendekati waktu itu, semakin akan tambah stres. Itu Allah tidak menginginkan hal itu. Ini juga salah satu riset yang dilakukan kepada para narapidana ya, narapidana mati, semakin mendekat eksekusi, semakin tinggi tingkat stresor mereka. Walaupun terlihat tenang, tapi pada tingkat yang sangat tinggi, sesungguhnya mereka ya sudah tinggal dipaksa. Inilah makna dari atau ciri-ciri dari orang yang beriman ya. Jadi dalam Islam ada beberapa cendekiawan Muslim ya yang menjadikan tingkatan dari Islam, beriman, kemudian ada muhsin ya, orang yang berbuat ihsan. Tentu ujungnya goalnya adalah muttaqin ya. Seperti goalnya kita di bulan Ramadan ini tentunya adalah la'allakum tattaqun, agar kita semakin taat kepada Allah. Atau bahasa mudahnya agar kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, apa itu takwa? Banyak definisi. Salah satunya ketika Rasul ditanya apa itu takwa, Nabi hanya menjawab at-taqwa hahuna. Takwa itu ada dalam hati kita. Itu takwa yang paling utama. Karena lahiriah tidak mesti mencerminkan apa yang ada dalam hati kita. Saya kira itu untuk pertemuan pada malam hari ini. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Kalau tidak ya kita tutup ya. Ngapunten Pak Adi. Jadi, Saat kemarin kan pertemuan ke berapa nggih? Ke yang kelima itu kan yang kelima. Waktu kemarin ada satu judulnya punya jenengan, tapi yang ngisi Pak Husni, Pak. oh judulnya tadi ya. Bukan yang lagi saat itu siapa ya? Saya tak cari dulu nih, Pak. Iya, terus gimana maksudnya? Niku Mbok, nanti kan kemarin saya konsultasi sama Pak Puji Handoko terkait pengisian jadwal kan sebelum UTS kan udah dicatat per dosen itu 2 kali pertemuan. Lah ini kemarin punya jenengan kelewat 1, Pak. Itu masuk ke punya Pak Pusni nggih. Ya enggak apa-apa kalau sudah. Nah, Mbok besok tanya itu apa kan harusnya AF1 AF2. Nah, niki kan baru ketemu sama jenengan 1 kali, Pak. Yang satu itu kemarin kan belum minta nomornya sama Pak Puji. Jadi apa namanya? Minta di itu sama Pak Husni, Pak. Prinsip enggak masalah ya, Pak Fikri. Karena kita tim teaching ya, tim teaching 4 dosen, mungkin dari koordinator itu melihat ada jadwal yang geser sehingga berbenturan, ya mungkin kemudian diambil oleh dosen lain seperti itu. Prinsip enggak masalah, asal terpenuhi saja semuanya di RPS. Dosennya siapa enggak masalah. Oh, yang penting judulnya apa, terus pengisi semuanya di RPS semuanya jenengan ini, tapi jenengan berhalangan boleh diisi sama yang dosen lain ya, yang penting laporan gitu ya, Pak. Iya betul, yang penting ada yang mengisi karena bentuknya tim teaching ya. Oh, nggih, siap. Berarti niki pertemuan sebelum UTS berarti 1 kali nggih, Pak? Belum UTS. Aduh, saya belum ngecek ininya RPS-nya. Nggih,
prinsip ini ya, kan mahasiswa diberi RPS ya, saya pun diberi. Tapi kadang kan prodi-prodi lain banyak yang geser sehingga jamnya malah bertubrukan. Ya selama itu ada yang mengisi nggak masalah siapapun dosennya. Oh, nggih, siap. Niki ngapunten kemarin kan di RPS kan nggak ada nomornya Pak. Terus cawe-cawe ke Pak Puji. Di RPS kosong, saya juga belum ngeh. Oh ya kosong gitu Pak. Ya enggak apa-apa. Nggih, ngapunten nggih Pak. Untuk absensi bisa diakses ya di Edu. Oh nggih, siap. Oh nggih, terima kasih. Saya kira demikian. Terima kasih Mas Hanif, Mbak Gia, Mas Rizal Malarangeng, Mbak Dewi, Mas Fikri, dan Bunda ya, Bunda Rita. Saya kayaknya sering lihat di Facebook ini, Bunda Rita Yulianti. Iya, Pak. Bunda Rita itu jualan online, Pak. Saya umat juga, Pak. Pada umat. Amin. Sejuta umat. Sejuta umat. Iya, ada. Oke, terima kasih semuanya. Mari kita tutup dan baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.